Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Waalaikumsalam, Ustaz Sulaiman. Teman, sahabat semuanya, kita lanjutkan belajar memaknai kitab Syarah Uqudul Lujain ya, bersama ta'liqnya. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 116 ya. Kalau nggak salah ini bacaan ke-22 di playlist Syarah Uqudul Lujain di channel YouTube Gundul Mantung. Kita mulai. Qalal musannif wa syarih rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wa ruwiya anna rajulan jaa ila Umar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwa sungguh seorang laki-laki itu datang ya kepada Khalifah Umar radhiyallahu an. Waalaikumsalam. Dang 125 Yashku ilaihi khuluqa zaujatih. Ngapain laki-laki ini datang ke Khalifah Umar? Yashku, mengadukan ia kepadanya Khalifah khuluqa zaujatih, akan akhlak istrinya. Maknanya akan buruk akhlak istrinya. Ini laki-laki ini istrinya lidahnya tajam banget, suka ngomelin suami ya, sehingga beliau pengen mengadukannya kepada Khalifah Umar. Minimal pengen cari solusi lah, gimana cara menghadapi istri yang suka ngomel. Fawaqafa bibabihi, maka berhenti ianya laki-laki bibabihi, di depan pintunya Khalifah Umar. Iyan tadiruhu, dalam keadaan menunggu ia akan ya Khalifah. Menunggu Khalifah kan? Dulu nggak ada penjaga rumah Khalifah. Fasami amra'atahu tastatilu alaihi bilisaniha. Maka mendengar ianya laki-laki akan istrinya Khalifah. Tastatilu maknanya menyombongkan diri ia. Tastatilu maknanya tatakabbaru atau tatarafa'u atau keras lidahnya. Maka mendengar ia laki-laki akan istrinya Khalifah, tastatilu menyombongkan diri atasnya Khalifah bilisaniha, dengan lisannya istri. Wa huwa sakitun la yaruddu 'alaiha, padahal dianya Khalifah itu yang diam, la yaruddu tidak menjawab, tidak membalas ia 'alaiha, di atasnya istri. Beliau pengen mengadukan halnya kepada Khalifah, ternyata istri Khalifah juga sama. Nih Khalifah sedang diomelin istrinya. Masya Allah kan. Ini kan sering kita dengar di penceramah kan. Fansorofa, maka pergilah laki-laki tadi. Beliau pengen pulang nih. Nanti kita baca semuanya ta'liqnya. Jadi beliau pengen pulang kan. Ngapain mengadu katanya kan. Kalau Khalifah juga sama. Fansarafar rajulu qailan, maka pergilah laki-laki tadi sambil berkata, idza kana hadza hala amiril mu'minin fa kaifa hali. Bila adalah ini itu keadaan Amirul Mukminin, bagaimana itu keadaan saya? Amirul Mukminin aja begitu, apalagi saya kan? Jadi nggak usah mengadu dah. Nah, fa kharaja Umaru, maka keluarlah oleh Khalifah Umar, fara'ahu mudbiran. Maka melihat oleh Khalifah akannya laki-laki tadi akan yang membelakangi, pengen meninggalkan rumah. Fanadahu, maka memanggil oleh Khalifah akannya laki-laki. Ma hajatuka. Seolah-olah, wahai saudaraku, ma hajatuka, apa itu kebutuhanmu kan? Nah, dah. Kita baca ta'liq dulu kan, biar lengkap. Ya. Qauluhu ruwiya anna rajulan tadi kan. Tadi di atas diriwayatkan seorang laki-laki itu datang ya kepada Umar. Zakara riwayata bila isnadin, menyebutkan akan riwayat ini dengan tidak ada sanad oleh As-Samarkandiyu, oleh Syekh Samarkandi fi Tambihil Ghafilin, dalam kitab Tambihil Ghafilin. Ini kalau kita mau cari cerita ini ada dalam kitab Tambihil Ghafilin.
Waz-Zahabiyyu fil Kabair, dan menyebutkan juga akan ini cerita oleh Syekh Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Wa Ibnu Hajarin Al-Haytamiyyu fi Zawajir, juga menyebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Az-Zawajir fi Iktirafil Kabair ya. Nah, kitab Ibnu Hajar. Kemudian wa Syekhu Sulaimanul Bujairimiyu fi Hasyiatil Manhaj, juga menyebutkan akan ini riwayat oleh Syekh Sulaiman Bujairimi dalam Hasyiah Manhaj. Ini juzu dan halamannya. Yang kelima wa Syekhu Zainuddin Al-Malibariyu, juga disebutkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari fi Irsyadil Ibad dalam kitab Irsyadil Ibad. Nah, banyak yang menyebutkan cerita ini walaupun nggak ada sanad kan. Namanya juga untuk penyemangat pelajaran ya kan. Kemudian wasyaraha Syekhu Ihsan bin Dahlan Al-Jampasiyul Kadiriyu, dan mensyarahkannya cerita tadi. Mensyarahkannya cerita oleh Syekh Ihsan bin Dahlan Jampasi Kadiri dalam Manahijil Imdad. Manahijil Imdad ini syarhi Irsyadil Ibad. Syarah Irsyadil Ibad ada 2 juzuk Irsyadil Ibad disyarah oleh Syekh Ihsan bin Dahlan. Beliau menerangkan cerita ini panjang lebar dalam kitab Manahijul Imdad. Nah itu. Jadi laki-laki tadi datang kepada khalifah ngapain? Qauluhu khuluqa zaujatih. Pengen mengadukan akhlak istrinya. Wastitolataha alaih. Beliau pengen mengadukan akhlak istrinya dan istitolah. Istitolah ini sombongnya istri atasnya dia. Begitu dalam Manahijul Imdad. Nah, itu cerita singkatnya tadi kah. Jadi ketika beliau sampai di depan rumah khalifah, ternyata beliau mendengar istri khalifah sedang ngomelin khalifah. Qauluhu fasami'a. Jadi fa'il sami'a kembali ke rajul. Fasami'a air rajulu, mendengar oleh laki-laki tadi imra'atahu. Yani Umar, istrinya Umar, wa ya Ummu Kulsum. Dianya istri Umar di sini Ummu Kulsum. Kama zakarahu, sebagaimana nama yang menyebutkan akannya oleh Abu Lais. Ya kan? Intaha dari Manahijul Imdad juga. Qauluhu tastatilu alaihi, apa arti tastatilu? Ay tarfa'u nafsaha, meninggikan ianya istri akan dirinya atasnya khalifah. Kama fi Tajil Urus kan? Dalam kitab Tajil Urus, kitab kamus, tastatilu maknanya tatakabbaru, sombong ia, tatarafa'u merasa tinggi ia atasnya. Kama fi Mu'jamil Wasit. Ini ta'liq agak detail ya beliau. Oke. Kemudian laki-laki tadi mau pulang nih. Mau pulang laki-laki tadi. Mau pulang. Katanya, idza kana hadza ma sami'tuhu. Apabila adalah ini yang aku dengar akannya min istitolati zaujati, dari istitolah ya. Apa namanya tadi? Dari meninggikan diri istrinya Umar atasnya Umar. Wasukutihi, diamnya Umar di atasnya istri. Nah, kalau Khalifah Umar aja begitu dengan istrinya, apalagi saya katanya. Qauluhu kadzalika, kembali ke hali zaujati, demikian juga itu keadaan istriku fistitolatihi, dalam kesombongannya istriku. Atau hasyiah mungkin langsung kita jelaskan, nggak perlu dibaca juga boleh ya, biar ceritanya lebih nyambung. Oke. Kemudian Khalifah Umar keluar melihat laki-laki itu pergi, beliau memanggil, ma hajatuka, apa itu hajatmu? Faqala, maka laki-laki tadi berkata, ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin, ji'tuka ashku ilaika khuluqa zaujati. Aku datang kepadamu, aku adukan kepadamu akan akhlak istriku, maknanya akan buruknya akhlak istriku. Wastitalatiha. Ini mudah-mudahan wastitalataha kita baca. Kita atah kepada khuluqa. Aku adukan kepadamu istitalataha, akan kesombongannya istri atasku. Itu rencananya. Aku datang pengen mengadukan. Fasami itu zaujataka kadzalik, maka aku mendengar akan istrimu seperti itu juga, sama aja. Faraja'tu, maka aku pun mau kembali. Wa qultu, dan aku berkata, ini kata laki-laki tadi kan, dia berkata dalam hatinya tentunya. Idza kana hadza hal Amiril Mukminin, bila adalah ini itu keadaan Amiril Mukminin, fa kaifa hali, bagaimana itu keadaanku? Nah, faqala lahu Umar, maka berkata baginya laki-laki oleh Khalifah Umar, ya akhi, wahai saudaraku, inni ihtamaltuha, sesungguhnya aku menanggung akannya istri.
Maknanya aku bersabar terhadap segala perilaku istri. Kenapa aku bersabar? Lihukukin laha alayya. Karena banyaknya hak untuk istri di atasku. Karena banyaknya hak bagi istri yang wajib di atasku. Banyak hak istri yang harus kita penuhi dan kita juga belum tentu sanggup memenuhinya. Makanya ketika kita disakiti harus banyak sabar. Apa hak-hak istri yang harus dipenuhi? Ya, beliau akan jelaskan nanti di depan. Kemudian Khalifah Umar memberikan alasan bahwa beliau harus bersabar ketika diomelin istri. 1. Innaha tabbakhatun li ta'ami. Sesungguhnya istri itu memasak bagi makananku. Tiap hari dia masak. Padahal dia nggak wajib masak untuk kita. Dia masak untuk dirinya. Sekarang dia sukarela masak untuk kita dan anak kita. Kalau harus digaji, bayangkan kan? Berapa gaji harus kita bayar tukang masak, chef. Khabbadatun li khubdi. Sesungguhnya istri itu khabbadah, yang membuat roti. Li khubdi, bagi rotiku. Ghassalatun li siyabi. Itu yang mencuci bagi pakaianku. Murdi'atun li waladi. Itu yang menyusui bagi anakku. Walaysa dzalika biwajibin 'alaiha. Padahal tidaklah demikian itu wajib atasnya istri. Istri melakukan semuanya dengan walaupun nggak ikhlas kadang kita katakanlah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kerelaan, padahal itu nggak wajib. Tentunya dia banyak bebannya. Jadi kadang kita diomelin harus sabar. Kata Khalifah Umar benar juga Ini dalam kitab yang lain begini nih, saya baca ta'liq dulu. Qala lahu Umar, berkata bagi laki-laki oleh Umar tadi, wahai saudaraku, ini ihtamal tuha, sungguhnya aku bersabar. Aku menanggung akannya istri, lihukukin laha alayya. Karena banyak hak bagi istri di atasku. Innaha tabbakhatun, istri itu memasak makananku. Ilah hingga akhirnya. Ibaratut Tanbihul Ghafilin, bermula ibarat kitab Tanbihul Ghafilin itu kan. Jadi dalam kitab Tanbihul Ghafilin beda dikit. Kita baca semuanya untuk nambah-nambah ilmu pengetahuan. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin bunyinya faqala lahu Umar radhiyallahu taala anhu, berkatalah oleh Umar radhiyallahu anhu. Apa kata Umar? Inni atazawaju anha, aku memaafkan. Atajawazu, melewati. Aku memaafkan darinya istri, lihukukin lah, karena banyak hak untuk istri di atasku. Awaluha, awalnya hak istri. Annaha sitrun baini wa bainan nar, istri itu penutup antaraku antara neraka. Dengan kita ada istri, kita enggak melirik wanita lain kan, menyelamatkan kita dari terjebak dalam dosa. Masya Allah kan? Annaha sitrun, istri itu sitrun, penutup antaraku dan antara neraka. Fayaskunu biha qalbi minal haram, maka menjadi tenang dengan sebabnya istri oleh hatiku dari yang haram. Makanya kalau orang udah punya istri jangan melirik yang lain, karena salah satunya istri menyelamatkan kita dari yang haram. Jangan sampai udah punya istri masih terjebak dari yang haram. Na'udzubillah, kan itu bahaya banget. Nah itu. Ini cocok didengar ibu-ibu, ini senang banget nih ibu-ibu. Wasani annaha khazinatun li idza kharajtu min mandili. Yang kedua, sesungguhnya istri itu yang menjaga bagiku bila aku keluar dari rumahku. Maknanya ia menjaga hartaku, menjaga anak-anakku kan. Masya Allah nih, kalau kita harus bayar penjaga berapa duit. Wa takunu hafidatan limali, dan ada ianya istri itu yang menjaga bagi hartaku. Wasalisu, yang ketiga, innaha kasaratun li, sungguhnya istri itu kasarah. Kasarah nih kayak binatu, apa namanya, tukang gosok, cuci kan. Sesungguhnya istri itu kasaratun li, menjadi kasarah bagiku. Taghsilu siyabi, mencuci pakaianku. Warabi'u annaha dhi'run li waladi, yang keempat, sesungguhnya istri itu dhi'run, mana dhi'run murdi'atun, istri itu menyusui bagi anakku. Kan gak wajib juga kan istri menyusui anaknya. Yang wajib pertama baru lahir beberapa hari kan, sesudahnya kita harus cari ibu susu atau beli susu. Berapa duit coba? Masya Allah. Gak kuat sebenarnya membayar istri kan. Kemudian wal khamisu annaha khabbadatun wa tabbakhatun li. Yang selanjutnya, yang kelima, istri itu khabbadah, yang suka membuat roti, tabbakha, memasak untukku. Qauluhu dhi'run tadi murdi'atun.
Nah, sesudah Khalifah Umar menjelaskan panjang lebar, kemudian Khalifah Umar menyatakan walaisa dzalika biwajibin 'alaiha. Maknanya apa? Laisa dzalik. Tidaklah demikian. Ayat tabakhu memasak, wal khabdu membuat roti, wal ghaslu mencuci, wal irda'u menyusui anak tadi, itu biwajibin 'alaiha, tidak wajib atasnya istri. Enggak wajib. Enggak wajib atas istri. Pak Dedi gimana Pak Dedi? Masya Allah. Bal yajibu ala zawji ikhdamu zawjatihi bihurratin aw ammatin. Bahkan wajib kepada suami ikhdam. Ikhdam memberikan pelayanan. Bahkan wajib kepada suami oleh melayani istrinya, oleh memberi pelayanan terhadap istrinya dengan seorang yang merdeka. Maknanya begini. Ini ada kaitnya. Bila istri kita sebelum kita menikahi dia hidup di rumahnya dalam keadaan mewah. Dia nggak pernah masak, selalu ada pembantu di rumahnya. Nggak pernah menggosok, ada yang menggosok pakaiannya kan. Jadi kehidupannya selalu ada yang memenuhinya. Begitu kita menikahi dia, wajib juga kita berikan pelayanan yang sama di rumah kita. Bihurratin, cari seorang yang merdeka, kita pekerjakan untuk membantu istri. Au amatin, atau budak. Zaman dulu ada budak. Beli budak satu khusus untuk melayani istri, membantu istri, masak untuk istri, cuci baju istri dan seterusnya. Musta'jaratun, atau orang yang disewakan. Kalau zaman sekarang kan cari karyawan untuk istri, karyawati jangan karyawan. Au bil infak, atau bukan dengan cara dibayar langsung gaji, bukan, atau dengan infak ala man sahibatha, kepada orang yang menyertai ia akannya istri, min hurratin, dari orang merdeka atau budak. Ini maknanya begini. Zaman dulu ada cerita, wajib kepada suami memberi pelayanan kepada istrinya, bil infak, dengan cara infak kepada orang yang menyertai akannya istri. Biasanya istri punya adik misalkan, atau punya saudara istri. Nah, saudara istri itu tinggal di rumah bersama istri, membantu istri. Nah, itu boleh juga seperti itu dengan cara menginfakkan kepada adik istri tadi kan, dibiayai segala macam. Kan sering begitu kan. Bahkan disekolahkan kan, diberikan biaya, bukan atas nama gaji, atas nama infak nafkah, boleh. Nah, itu kepada orang, atau dengan cara memberi infak kepada orang yang menemani ia akannya istri. Yang menemani ia akannya istri dari orang merdeka atau budak. Menemani untuk apa? Li khidmatit tabkhi, untuk pelayanan masak, wal ghasli, cuci, wa istisqa'il ma'i, mengambil air, wal kansi, untuk menyapu rumah dan seterusnya, wa ghairiha, dan lain-lain. Nah, itu mestinya kan. Jarang-jarang nih. Mana Pak Dedi ini, kita harus pemasukannya banyak Pak Dedi. Kalau enggak kuat nih menyenangkan istri kan. Nah, itu. Tapi ada syarat, enggak semua istri wajib kita carikan pembantu untuknya, enggak. Tergantung kehidupan sebelumnya. Hadza idza kanatiz zaujatu mimman yukhdamu mithluha fi baiti abiha. Ini berlaku, ini wajib dilakukan suami tadi kepada istrinya apabila adalah istri tadi dari orang-orang yang dilayani orang sepertinya istri di rumah bapaknya. Di rumah bapaknya dia hidup senang, jangan sampai ketika dia nikah malah menderita. Nah, itu. Makanya kita mencari pasangan harus sesuai dengan kemampuan kita. Begitu Pak Dedi, insya Allah. Nah, kan? Apabila adalah istri itu mimman, dari orang-orang yukhdamu, yang dilayani orang sepertinya istri dalam rumah bapaknya, wala yaliqu biha khidmatu nafsiha, dan tidak layak dengannya istri oleh melayani dirinya. Sebagaimana dalam minhaj. Ada orang-orang yang tertentu emang nggak pernah megang sapu. Mungkin status sosial beda, nggak pernah masak ini itu, tahunya beres semuanya kan. Nah, kalau kita mau menikah orang-orang seperti itu ya harus siap. Nah, ya insya Allah kan. Mana tadi? Qala Ibnu Hajar fi Tuhfah, berkata oleh Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah, bi khilafi man la tukhdamu fi baiti abiha, dengan sebalik orang-orang, mana orang istri ini, dengan sebalik istri-istri yang tidak dilayani akan dia di rumah bapaknya. Di rumah bapaknya biasa semua dikerjakan sendiri. Ketika jadi istri,
fala yajibu 'ala dzauji ikhdamuha bima dzukir. Maka tidak wajib kepada suami oleh memberi pelayanannya istri dengan apa yang telah disebutkan. Nah, tapi kalau kita mau, alhamdulillah itu membuat istri, masya Allah sangat bahagia kan. Nah itu tergantung kemampuan. Oke. Kemudian yang kelima, matan tadi, wa yaskunu qalbi biha anil haram, menjadi tenanglah hatiku dengan sebabnya istri dari yang haram, gara-gara nikah jadi selamat kan. Nah, makanya harus sabar katanya. Fa ana ihtamaltuha lidzalik, masih kata Khalifah Umar. Maka saya ihtamaltuha, saya tanggung akannya istri. Maknanya saya sabar atas semua perilaku istri lidzalik, karena demikian tadi. Faqala rajul, maka berkata laki-laki tadi, ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin, wa kadzalika zaujati, demikian pula itu istriku. Istriku juga begitu, berarti dia memasak, mencuci segala macam kan. Qala Umar, maka berkata oleh Khalifah Umar, fahtamilha ya akhi, maka tanggung olehmu akannya istri, wahai saudaraku. Kita lanjut dulu matan-matannya. Tanggung olehmu akannya istri, wahai saudaraku, fa innama hiya muddatun yasirah, hanya saja dianya istri atau dianya beban kan, yang disebabkan oleh istri itu muddatun yasirah, masa yang sedikit. Maknanya kita hidup di dunia kan nggak lama, sabarlah. Nah itu kita coba kembali baca kan. Kemudian tadi kita coba baca semua, yang nggak paham lewat ya. Kemudian qala Ibnu Qasim fi Fathil Qarib, Ibnu Qasim berkata dalam Fathil Qarib syarah matan takrib, wa yajibu 'ala dzauji, wajib kepada suami tamliku zaujatihi, memberi milik bagi istrinya at-ta'ama, akan makanan, hubban nisbah biji. Maknanya begini, ketika suami mau memberi nafkah kepada istrinya, yang wajib sebenarnya kalau dia makan nasi, yang wajib kita beri berasnya dalam bentuk biji kan, berasnya. Kalau dia makan gandum, yang wajib kita berikan biji gandum. Kemudian biji gandum kan harus dirubah jadi tepung. Nah ini wa alaihi tahnuhu, dan wajib atasnya suami itu menumbuknya biji, wa khabduhu, dan menjadikannya roti. Ini tugas suami ini. Nah, kalau dia makan kue berarti kita beli beras kita giling, kita yang giling nih. Paling kurang suami yang mengupahkan orang untuk menggiling beras jadi tepung, gandum jadi tepung, dan menjadikannya roti. Wa yajibu laha alatu aklin wa syurbin wa tabakhin, dan wajib untuk istri oleh alat makan, alat minum, dan alat masak. Nah, ini wajib beli, ada piring di rumah kan. Maklum lah, piring, kompor, segala macam. Qala al-Bajuri, berkata oleh Syekh Bajuri dalam hasyiahnya Bajuri, qauluhu wa alaihi tahnuhu wa khabduh, wajib atas suami menumbuknya biji-bijian tadi untuk jadi tepung dan menjadikannya roti. Wa ajnuhu, dan mengaduknya. Masya Allah, semua diatur ya, diaduk kan diaduk itu, diadon apa namanya, ajnu, diadon. Mengaduk itu kan berat tuh, itu tugas suami itu. Nah sekarang udah aman Pak Dedi, semuanya ditanggung mesin. Nggak capek lah, dia ada blender segala macam. Qala al-Bajuri, mana tadi? Berkata oleh Syekh Bajuri dalam hasyiahnya, wa alaihi tahnuhu wa khabduhu wa ajnuhu. Fa yatawalla dzalika bi nafsi, maka mengurusi ianya suami akan demikian dengan dirinya suami. Semua tugas itu dilakukan oleh suami. Atau kalau suami nggak mau melakukan, ngupahin orang, kasih biaya. Wa au yadfa'u mu'nata dzalik, atau memberikan ia akan biaya demikian. Walau fa'alatha bi nafsiha, sekalipun memperbuat ianya istri akannya demikian dengan dirinya. Kalau istri melakukan sendiri, tugas suami memberikan biayanya. Cuma suami kan jarang memberikan biaya kan. Suami sekarang santai banget karena istri nggak ngaji. Istri harus ngaji nih biar tahu hak-haknya kan, biar tahu kewajibannya juga, bisa menuntut kepada suami. Balau akalat hubban, bahkan jikalau makan ianya si istri akannya biji tadi, nisbah biji, dia makan begitu, nggak digiling dulu misalkan, kita nggak tahu caranya kan, biaya menggilingnya tetap dikeluarkan
oleh suami. Bahkan jika lo memakan ianya istri akan biji-bijian, nisbah biji, dalam bentuk biji mungkin. Nggak tahu makanan apa ini. Fatuhasibuhu, maka memperhitungkan ianya si istri akannya suami di atas biaya demikian. Mana tuhasibu membebani ya. Jadi suami harus menanggung. Masya Allah. Jadi berat nih. Maka wahai para istri, giat-giatlah belajar kan. Khususnya tentang hak-hak istri dan hak-hak suami, biar tahu. Qauluhu fahtamilha ya akhi, maka tanggung olehmu akannya istri wahai saudaraku, kata Khalifah Umar kepada laki-laki tadi. Qala fi Tanbihul Ghafilin, berkata Syekh Samarkandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Apa kata beliau? Hakul mar'ati 'ala dzauji khamsatu asya'a. Bermula hak istri atas suami, maknanya hak istri wajib atas suami itu khamsatu asya'a, 5 perkara. Sebenarnya lebih dari 5 kan? Cuma di antara lain di sini ada 5. Awwaluha, yang pertama, ayyakhdimaha min wara'is sitri, bahwa melayani ia akan istrinya dari belakang tabir. Ini saya kurang paham ibaratnya ya. Mudah-mudahan maksudnya dia memberi pelayanan kepada istrinya dari belakang tabir. Maknanya dia membantu istrinya walaupun nggak kelihatan. Kayak tadi, kalau istrinya masak sendiri, yang tugasnya tugas suami ya kasih biaya gitu. Ya. Wala yada'aha takhruju min wara'is sitri. Ini ibaratnya rada aneh dalam Tanbihul Ghafilin, susah dipahami. Dan tidak membiarkan, wada'a yada'u, tidak meninggalkan, tidak membiarkan ianya suami akannya istri keluar ia dari belakang tutupan. Maknanya terbuka aurat. Mudah-mudahan maksudnya begitu. Kenapa dipahami seperti itu? Karena kita lihat ilat di depan. Jangan membiarkan istri keluar terbuka aurat. Tertutup aurat pun ya tergantung keluarnya kemana, harus dipantau. Kenapa? Fa innaha auratun, karena istri itu aurat bagi suami. Wa khurujuha ismun, keluarnya istri itu dosa tanpa izin suami. Karena wa khurujuha ismun, keluarnya istri itu dosa, wa tarkun lil muru'ah, dan meninggalkan bagi harga diri. Hilang harga diri kalau istri kita melancong kemana-mana tanpa ditemani suaminya. Bagaimana Ustaz Fadil? Ada yang saya nggak paham. Nggak apa-apa, kita baca aja. Wasani ayyu'allimaha ma tahtaju ilaihi minal ilmi mimma la budda laha min ahkamil wudu wa salati wa saum. Yang kedua, hak istri, bahwa mengajarkan ianya suami kepada istri akan apa saja yang istri butuhkan kepadanya daripada ilmu. Wajib mengajarkan ianya suami akannya istri akan apa saja yang butuh ianya istri kepadanya dari ilmu. Ajarkan ilmu. Ilmu apa? Apakah semua ilmu? Ya, bisa juga. Ini masuk juga. Jangan membiarkan istri keluar dari belakang rumah. Belakang tutupan maknanya jangan keluar rumah. Masuk. Masuk Ustadz pamer produk ya. Ya, jadi tutupan di sini maknanya perempuan itu mestinya di rumah. Nabi menyatakan, Allah menyatakan waqarna fi buyutikunna ya. Tinggallah kamu wahai para istri Nabi di rumahmu. Jadi rumah itu sitrun ya. Bisa. Ya. Yang kedua, ayyu'allimaha, mengajarkan ianya si suami akannya si istri matahtaju, akan apa yang ia butuhkan kepadanya dari ilmu. Mimma la buddalaha, dari apa-apa yang tidak boleh tidak baginya si istri. Apa itu? Min ahkamil wudu, dari hukum-hukum wudu, wassalawati, hukum-hukum salat, wasaumi, hukum puasa. Maknanya yang wajib dilakukan oleh istri ya harus diajarkan kan? Ya. Wasalisu ayyut'imahal halala. Yang ketiga, bahwa memberi makan ianya suami akannya istri al halala, akan yang halal. Mesti nafkah yang kita berikan nafkah yang halal. Kenapa? Fa innal lahma idza nabata minal harami yadhubu binnar. Karena daging bila tumbuh ia dari yang haram, niscaya mencair ia dengan neraka. Jadi daging yang tumbuh dari yang haram, daging itu harus dihilangkan nanti dengan api neraka kan. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih, sabda Nabi kan. Makanya bahaya. Artinya membawa pulang yang haram ke rumah, maknanya kita pengen
mengajak anak istri kita ke neraka, kan bahaya. Kalau dia nggak tahu ya kita tanggung jawabnya. Warabi'u alla yadhlimaha, yang keempat bahwa tidak mendalimi ya akannya istri dengan mengurangi hak-haknya. Fa innaha amanatun indahu, karena istri itu merupakan amanah di sisinya suami. Yang kelima, in tatawalat alaihi. Yang kelima, jika sombong ianya istri. Tatawalat tadi artinya meninggikan diri, menyombongkan diri, dia merasa lebih hebat kan. Ini kalau zaman sekarang sering terjadi karena kadang pemasukan istri lebih banyak kan dari suami. Yang kelima, in tatawalat, jika menyombongkan diri ianya istri atasnya suami, yahtamilu dzalika, menanggung ia akan demikian. Maknanya bersabar ya minha darinya si istri. Nasihatan laha, karena sayang. Nasihat itu sayang. Maknanya iradatul khair kan? Karena sayang, karena menginginkan kebaikan untuk istri. Kalau kita diomelin dikit segala macam, sabar. Nanti kalau kita balas segala macam, dia tambah parah, kan? Nasihatanlah, karena menginginkan kebaikan untuknya istri. Likaila taka'a fi amrin huwa adarru biha mimma waqa'an fi, agar tidak terjatuh ianya istri pada perkara yang perkara itu lebih mudarat terhadap istri dari apa yang telah terjatuh ianya istri dalamnya perkara. Artinya kalau kita balas dia tambah parah, mending sabar. Tapi kalau kita memberi nasihat dia mendengarkan, ya memang dianjurkan memberi nasihat. Itu dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang nggak ada dalam kitab ini. Summa dzakara ma marra, kemudian menyebutkan oleh Syekh Samarkandi akan ma yang telah lalu ia. Kemudian dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada tambahannya yang ada dalam kitab ini. Summa dzakara, kemudian menyebutkan oleh Syekh Samarkand akan ma yang telah lalu ia, mimma ruya, dari apa yang telah diriwayatkan, min syikayati rajulain, dari mengadunya seorang laki-laki tadi, su'a khuluqi, akan buruk akhlak istrinya, dia adukan ila Umar, kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Itu ceritanya. Masya Allah. Kita lanjutkan. Ini banyak kutipan nih, banyak ta'liq dari kitab macam-macam. Qala al-Imamul Ghazali fil Ihya, berkata Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Apa kata beliau? Wa'lam, ketahui olehmu wahai saudaraku, annahu laisa husnul khuluqi ma'adz zaujati kaffal adza faqat. Ketahuilah bahwa sungguh hal dan sya'an, bukanlah baik akhlak bersama istri itu kaffal adza, menahan menyakiti saja. Bagaimana ukuran seseorang baik akhlaknya terhadap istri? Kata Imam Ghazali, baik akhlak terhadap istri bukan hanya tidak menyakiti istri, bukan. Tapi lebih dari itu, ketika kita disakiti, kita pun sabar. Kan beda kan? Pertama tidak menyakiti, kemudian ketika kita disakiti, kita harus bersabar. Nah itu. Bukanlah baik akhlak bersama istri itu kafal adza, tidak menyakiti saja, bal ma'adzalika ihtimalul adza minha. Bahkan bersama demikian kita tidak menyakiti istri juga ihtimal, menahan disakiti darinya istri. Ketika disakiti kita sabar. Wal hilmu inda ghadabiha, hilmu bersabar. Hilmu sebenarnya lebih dari sabar. Makna hilmu, kita disakiti mampu membalas tapi kita nggak membalas, itulah hilmu. Dan sabar inda ghadabiha, ketika marahnya istri, sabar. Pantas istri marah karena pekerjaannya terlalu banyak. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Insan dhaif. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Kenapa kita jangan menyakiti istri? Ketika disakiti kita bersabar, ketika dia marah kita bersabar. Iktidaan, karena meneladani atau mengikuti bi Rasulillah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah seperti itu. Faqad kanat azwajuhu yuraji'nahul kalama, maka sungguh adalah istri-istrinya Nabi itu yuraji'na. Yuraji' kita artikan mengembalikan, membantah oleh para istri akannya Nabi akan kalam. Maknanya kalau Nabi ngomong kadang suka disaut gitu kan. Itu namanya murajaah kalam kan. Apa bahasa Indonesianya? Ya, ada pegah aja, pegah bi, kan? Kawan, Pak Dedi.
suka membantah-bantah lah, apa namanya, saud menyaut. Nah, itu namanya murajaah ya. Maka adalah istri Nabi itu yuraji'na, membantah oleh mereka akannya Nabi akan kalam. Nah, Nabi bersabar, wa tahjuruhul wahidatu minhunna yawman illa lail, dan menghajar maknanya meninggalkan akannya Nabi atau tidak diajak ngomong, kan bisa juga arti hajar, tidak ada tegur sapa. Menghajar, bukan menghajar menggebuk, bukan. Menghajar akannya Nabi oleh salah seorang dari mereka istri sehari hingga malam. Nah, itu. Nabi bersabar juga. Wa raja'at imra'atu Umar, dan membantah, kita artikan membantah aja. Membantah oleh istri Umar radhiyallahu anhu akan Umar fil kalam, pada kalam. Faqala, maka Khalifah Umar berkata, awatu raji'ini ya Laq'a. Apakah engkau membantah akan aku wahai Laq'a? Nah, ini Laq'a, ini ucapan apa kita artikan Laq'a? Ya, saya lihat dulu artinya ya, arti yang cocok dalam bahasa Indonesia. Ini ucapan enggak baik sebenarnya. Laka itu perempuan hina, perempuan rendah ya. Jadi Khalifah Umar nih ngamuk nih. Ketika ucapan beliau dibantah, beliau menyatakan, aturaji'ini, apakah engkau membantah akan aku ya Laq'a, wahai perempuan hina, rendah, atau dungu, kan kasar artinya ya. Faqalan, kemudian istrinya berkata, inna azwaja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuraji'nahu wa huwa khairun minka. Sesungguhnya istri-istri Rasul juga itu mereka membantah akannya Nabi, padahal Nabi itu lebih baik dari engkau. Kalau Nabi aja dibantah istrinya, apalagi engkau wahai Umar, begitu lebih kurang kan. Faqala Umar, kemudian Khalifah Umar berkata, khobat Hafsah, merugilah Hafsah. Jadi Hafsah kan anak Khalifah Umar, salah satu dari istri Nabi. Kata Khalifah Umar, khobat Hafsah, merugilah Hafsah. Kalau dia membantah Nabi, dia akan merugi. Khobat Hafsatu, merugilah Hafsah. Wa khasira, merugi ia, in raja'athu, jika membantah ia akannya Nabi. Nah, itu. Summa qala li Hafsata, kemudian berkata ianya Umar bagi Hafsah, bagi anak beliau sendiri, la taghtari bi ibnati bani Abi Quhafa. Janganlah engkau tertipu hai anakku. Jangan engkau tertipu dengan putri Abi Quhafa, maknanya dengan putri Abu Bakar, dengan Aisyah. Kamu jangan seperti Aisyah, jangan kasar terhadap Nabi. Aisyah juga enggak kasar tentunya kan. Misalkan kan ada riwayat menyatakan kadang-kadang Sayyidah Aisyah membantah Nabi kan. Nah, tapi Khalifah Umar bilang, kamu jangan tertipu, jangan ngikut model Sayyidah Aisyah, karena kedudukanmu di sisi Nabi itu beda dengan kedudukan Aisyah. Fa innaha hibbu Rasulillah. Karena sesungguhnya anak Abi Quhafa itu hibbu maknanya mahbub. Nah, mahbubah kan? Karena sesungguhnya Sayyidah Aisyah itu kekasih Rasulullah, maknanya orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khawwafaha minal murajaah. Membuat takut ianya Khalifah Umar akannya Hafsah dari murajaah, dari membantah-bantah Nabi ya. Yang beliau sebagai orang tua mengingatkan anaknya. Nah, itu ceritanya. Panjang cerita. Kita lanjutkan. Ya. Waruya annahu dafa'at ihdahunna, dan diriwayatkan bahwa sungguh hal dan sya'an dafa'at, mendorong oleh salah satu mereka istri Nabi. Mendorong oleh salah satu mereka. Ini dalam kisah yang lain disebutkan namanya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah pernah mendorong Nabi di dadanya. Diriwayatkan bahwa sungguh hal dan sya'an itu dafa'at, mendorong oleh salah satu mereka, salah satu istri Nabi, fi sadri Rasulillah, di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzabaratha, maka menghardi akannya salah satu mereka oleh maknya melarangnya. Faqala, maka Nabi berkata, faqala alaihi salatu wasallam, da'iha, biarkan olehmu hai ibu ha akannya salah satu istri Nabi. Fa innahunna yasna'na aksara min dzalik. Sesungguhnya mereka berbuat lebih dari itu. Ini kalau di rumah mereka melakukan lebih dari itu. Cuma nggak ada yang tahu. Nah. Ini kenapa beliau membawakan ini kan? Menunjukkan memang suami itu dianjurkan sabar terhadap perilaku istrinya. Wa qalat lahu maratan, dan berkata ia salah satu istri Nabi. Berkata ia salah satu istri Nabi baginya Nabi maratan pada suatu kali,
fi kalamen, pada suatu kalam, yang marah ianya salah satu istri di sisinya Nabi. Ada kejadian, Sayyidah Aisyah juga ini, ada kejadian, ada sesuatu yang membuat salah seorang istri Nabi marah. Sehingga istri itu menyatakan, antalladzi taz'amu annaka nabiyullah. Ini kalau orang lain yang bilang ini bisa murtad nih kan. Tapi ini mungkin dianggap sebagai suami istri ya. Enggak tahu ini jalan keluar yang diambil oleh para ulama. Kalau kita yang mengatakan antalladzi, ini kan pertanyaan nih, istifhamnya mah tuh. Apakah engkau itu orang yang engkau mengaku bahwa engkau itu Nabiullah? Nah, kan sering nih kan antara suami istri, apalagi misalkan suaminya ustadz misalnya, sering nggak di sinetron kan? Suaminya ustadz tapi suaminya jahat terhadap istri, pasti istri bilang, kamu itu yang orang menganggapnya sebagai ustadz, kok akhlaknya seperti itu? Begitulah salah seorang istri Nabi menyatakan kepada Nabi. Fatabas sama Rasulullah, tapi Nabi nggak marah. Maka tersenyumlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahtamala dzalika, dan menanggung ianya Rasul akan demikian, hilman karena sabar, wa karoman karena kemuliaannya ya. Intaha, ini semua diambil dari kitab Manahijul Imdad, Syarah Irsyadil Ibad. Ya, bagaimana teman-teman? Itu masih cerita tentang laki-laki tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, kita ukur dulu jen. Cuma ini versi baru ta'liq Abu apa namanya lupa. Ada ta'liqnya panjang lebar ya. Kalau di toko online yang cetakan bagus 300.000. Yang cetakan kertas putih ada yang 100 ribuan. PDF belum dibagi bebas ya, melanggar hak cipta. Karena masih ada produk baru. Kemudian Khalifah Umar berkata kepada laki-laki tadi, fahtamilha, sabar olehmu akannya istri, fa innamah hiya muddatun yasira. Apa maksudnya muddatun yasira? Ai fi hayatika. Karena kesabaran tadi atau ihtimal tadi, atau hiya ini nggak jelas kembalinya kemana kan? Di sini juga nggak dijelaskan. Ini paling kembali kepada mafhum. Hanya dianya istri juga boleh kan? Dianya istri walaupun dia memberatkan kita, itu muddatun yasirah, itu hanya masa yang sedikit fi hayatika, dalam hidupmu, nggak lama lah, sabar. Itu selesai tentang kisah laki-laki yang mengadu kepada Khalifah Umar. Kita lanjutkan. Ini di kajian sebelumnya panjang banget nih. Sebenarnya ini membahas tentang kisah Nabi Ayub. Kisah Nabi Ayub yang sakit parah kan. Jadi tapi hadis ini di awal beliau menyatakan, ini hadis ada yang bilang maudhu. Memang nggak sesuai karena Nabi Ayub itu sampai dagingnya rontok segala macam dimakan ular ya. Itu kan munafir, membuat orang jijik ya, menafikan hikmah diutusnya Nabi untuk berdakwah ya. Tapi nggak tahu kenapa Syekh Nawawi juga mensyarahnya panjang lebar ini. Padahal memang dari awal sudah dijelaskan kalau hadis itu maudhu, Israiliyat. Itu. Kita lanjutkan. Ini di luar dulu. Wa man sabarat ala su'i khuluqi zawjiha. Barang siapa yang bersabar ia. Mananya ini man ini perempuan di sini kan. Siapapun istri yang bersabar ia di atas buruk akhlak suaminya, a'tahallah. Niscaya memberikan kepadanya si istri oleh Allah misla sawabi Asiyata, akan seperti pahalanya Asiyah. Siapa Asiyah? Imro'ati Fir'auna, istrinya Fir'aun. Wahya, dan dianya istri Fir'aun itu bintu Muzahim, putrinya Muzahim. Wadzalika, dan bermula demikian,
itu anna Musa alaihissalam, bahwa sungguh Nabi Musa alaihissalam lama ghalaba, manakala mengalahkan ia akan tukang sihir, amanat bihi, Asia tu beriman dengannya Nabi Musa oleh Asia. Falamma tabayyana li fir'auna imanuha, manakala nyata bagi Fir'aun oleh imannya Asia, nanti di halaman selanjutnya Fir'aun menyiksa Asia. Dia memaku Asia di tangan, di kaki ya, disiksa. Nah itu. Nanti kita lanjutkan. Ciri-ciri Israelia. Yang pertama kata para ulama, yang paling banyak Israelia itu memang berkaitan dengan sifat Allah biasanya kan, dengan ketuhanan, surga, neraka. Nggak ada ciri-ciri, biasa ketahuan, bukan nggak ada ciri-ciri, ketahuan perawinya biasanya dari Ka'am Akhbar, Wahab bin Munabbih, Ibnu Salam lah. Itu kita tahu berarti Israelian. Kemudian sebahagian lagi dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar kata para ulama, karena Ibnu Umar dalam perang Yarmuk kalau nggak salah beliau membawa satu beban onta kitab Israelian, kitab-kitab Taurat dan kitab-kitab lain ya. Kemudian beliau suka menceritakan kepada sahabat-sahabatnya. Begitu yang saya baca. Kemudian ciri-cirinya nggak didukung oleh hadis Nabi yang sahih, bertentangan dengan Quran. Nah itu. Termasuk juga dalam Israiliyat banyak mencela para nabi ya kan. Jadi menisbatkan dosa-dosa kepada para nabi, dosa besar kadang macam-macam dalam Israiliyat. Nabi dibilang berzina kan, merendahkan martabat kenabian, itu bisa jadi ciri-ciri. Qauluhu wa man sabarat ala su'i khuluqi zawjiha. Barang siapa yang sabar ya, siapapun istri yang sabar ya atas buruk akhlak suaminya, ialah huwa, dianya ucapan musannif ini, huwa min tatimmatil hadits sabaq. Ini bagian dari pesempurna hadis terdahulu, hadis yang panjang. Pesempurna kan? Dulu sebelumnya ujung hadis, awal hadis man sabara. Siapapun suami yang sabar ya di atas buruk akhlak istrinya. Ini istri yang sabar atas buruk akhlak suaminya kan? Nah ini. Wa taqaddama qaulul hafidhil Iraqi lam aqif li hadzal hadisi ala aslin. Dan telah terdahululah oleh perkataan Hafidh al-Iraqi. Syekh al-Iraqi ini yang membuat kitab Takhrij Ihya kan. Hadis-hadis dalam Ihya ditakhrij oleh Syekh al-Iraqi. Sebelumnya juga sudah ditakhrij oleh Syekh Subuki. Nah, jadi hadis ini, kisah Israiliyat ini juga dibawakan dalam Ihya. Syekh Iraqi ketika mentakhrij kisah ini beliau menyatakan lam akif lihadal hadisi ala aslin. Tidak aku dapati bagi ini hadis di atas asal. Ini saya nggak tahu asal hadisnya di mana. Maknanya nggak ada sanadnya. Nah itu kata Syekh al-Iraqi. Artinya ini nggak bisa jadi hujah kan untuk cerita. Sebenarnya untuk cerita pun kadang tidak boleh. Kalau ulama yang ketat nggak boleh. Nah, memang ada hadis Nabi menyatakan la tukadzibu wa la tusaddiqu, berkenaan dengan Israelia. Janganlah engkau percayai mereka, janganlah engkau dustai mereka. Jangan percaya, jangan didustai, berarti kan jangan didengarkan, jangan dibahas. Tapi ada juga ulama yang membolehkan, termasuk ini Syekh Nawawi barangkali, karena beliau membawa dalam kitab beliau kan. Beda-beda pendapat para ulama. Artinya Syekh Iraqi menyatakan saya nggak tahu asal hadis ini. Waqad auradahu aidan asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari fi Irsyadil Ibad. Dan membawakan akan ini hadis juga oleh Syekh Zainuddin Malibari dalam Irsyadil Ibad. Fi fasli man'i ahadi az-zawjaini hakal akha. Di dalam pasal melarang salah satu suami istri akan hak yang lain. Nah, dalam pasal khusus kan nama pasalnya, pasal ketika salah satu pasangan tidak menunaikan hak yang lain. Wa hadzal hadisu yata'allaqu bil huquqil wajibati 'ala zaujah, dan bermula ini hadis itu berkaitan ya dengan hak-hak yang wajib atas istri. Hak-hak yang wajib di atas istri. Fa haqquhu ayyuzkara. Maka haknya hadis itu bahwa disebutkan akan dianya hadis fil faslisani pada pasal yang kedua. Mestinya hadis ini di pasal yang kedua nanti. Ini kan baru pasal pertama nih. Ini ada judulnya Faslul Awal ya. Faslul Awal, pasal pertama. Mestinya hadis ini kata beliau disebutkan dalam pasal yang kedua. Lakinnahu dzakarahuna li'annahu min tatimmatil hadits sabaq.
Tetapi musannif menyebut dia musannif akannya ini hadis di sini karena ini hadis itu bagian dari pelengkap hadis terdahulu. Karena hadisnya panjang sekaligus membahas sekaligus. Padahal pasal ini khusus dibuat judulnya pasal pertama pada hak istri atas suami. Ujung hadis nanti pada hak suami atas istri. Ya. Kemudian siapa Asiyah tadi? Qaulu wahiyya bintu Mudahim. Asiyah itu putrinya Mudahim. Kama warada dzikruha fi hadis Ibnu Abbas, sebagaimana yang datanglah oleh penyebutannya bintu Mudahim dalam hadis Ibnu Abbas. Ya. Mana hadis Ibnu Abbas ini? Qala berkata ianya Ibnu Abbas, qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijatu bintu Khuwailid. Seutama-utama wanita penduduk surga itulah Khadijah bintu Khuwailid. Nah, ini hadis sahih kan? Makanya di sebelumnya atau di kajian Arba'in kalau nggak salah malam kemarin kan? Jadi istri Nabi Khadijah itu nggak bisa dibanding dengan istri yang lain. Cuma sesudah Sayyidah Khadijah baru Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah utama dibanding istri Nabi yang lain, tapi selain Khadijah. Karena hadis sahih nih, utama-utama istri, utama-utama wanita penduduk surga Khadijah binti Khuwailid, wa Fatimah bintu Muhammad, dan Fatimah At-Tahra bintu Muhammadin alaihissalam. Wa Asiyatu bintu Mudahim kan? Dan Asiyah putri Mudahim, yakni imra'atu Fir'aun, istri Fir'aun. Wa Maryamu binatu Imran, dan Maryam putrinya Imran. Rawahu Ahmadu fi musnadih. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Imam Ahmad. Nomor 22.668. Wa fi sahih an Abi Musa al-Ash'ari, dan dalam sahih. Cuma nggak dijelaskan sahih apa sahih Bukhari apa sahih Muslim. Ya, dan dalam sahih dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, berkata ianya Abi Musa, qala Rasulullah, berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamula minar rijali katsirun, sempurna dari laki-laki oleh banyak. Maknanya banyak laki-laki yang sempurna. Banyak laki-laki sempurna kan? Menempati level atas kayak para nabi. Walam yakmul minan nisa'i illa, dan tidak sempurna dari para wanita kecuali Asiyah istri Fir'aun, wa Maryamu bintu Imran, Maryam putri Imran. Nah. Kemudian ada ujung hadis tentang kelebihan Sayyidah Aisyah. Wa inna fadla Aisyah ta'ala nisa kafadlis saridi ala sa'irit ta'am. Sesungguhnya kelebihan Sayyidah Aisyah di atas wanita itu seperti kelebihan sarit di atas semua makanan. Sarit ini nggak tahu nih makanan Arab, bubur apa? Bubur daging ya. Nah, bubur daging ya. Bubur daging dibanding makanan lain mungkin lebih istimewa. Tapi saya juga nggak paham kenapa diumpamakan dengan makanan. Rawahul Bukhariyu, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dalam sahihnya Imam Bukhari. Berarti wafil sahih di atas maknanya sahih Bukhari. Masya Allah. Kita break sebentar. Bagaimana teman-teman? Sambil baca komentar. Ya itu. Lanjut. Qauluhu wa dzalika. Demikian itu anna Musa, bahwa Nabi Musa alaihissalam lama ghalaba, manakala mengalahkan ianya Nabi Musa as-saharata akan tukang sihir, amanat beriman dengan Nabi Musa oleh Asiyah. Ilah. Al-hikayatu fi tafsir Baghawi. Bermula cerita. Ini cerita di atas, cerita lengkapnya itu ada dalam tafsir Baghawi. Wa tafsiril Khazain, ada juga dalam tafsir Khazain. Wa Sirajil Munir, dan juga dalam tafsir Sirajil Munir. Wa dzakaraha Syekhu fi Marahi Labidin, dan menyebutkan akan ini hikayah oleh Syekh Nawawi, maksudnya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah dalam tafsir beliau Marah Labid. Banyak yang mengutip cerita ini. Nah, ini baru kita kembali ke matannya. Kembali ke matan. Mana tadi matannya? Falamma tabayyana,
Maka manakala nyata bagi Fir'aun oleh imannya Asiyah. Ketika Fir'aun tahu istrinya beriman, dakka liyadaiha. Nah, memalu ya, dakka mengetuk ya. Dakka mengetuk ia, atau apa namanya kita artikan? Memasak. Memaku ia bagi dua tangannya Asiyah, rijlaiha bagi dua kakinya, arba'ata autadin akan 4 paku, 4 pasak di bumi, dihamparkan di bumi, tangannya dipaku, kakinya dipaku. Wa syabahaha fiha, dan memanjangkan, syabaha menghamparkan ianya Fir'aun akannya Asiyah fiha di bumi tadi. Maknanya ha kulla udwin, kulla badal kepada ha, menghamparkan ia, menarik. Menghamparkan ia akannya Asiyah di bumi tadi, maknanya menghamparkan kulla udwin, setiap anggota dengan tali. Maknanya sesudah dipaku tangannya, kakinya kan, kemudian dipaku tadi, diikat tali kan, direntangkan gitu ya, direntangkan kayak didirikan gitu ya. Waja'alaha, dan menjadikan dianya Fir'aun ha akannya Asiyah fi muqabalati syamsi, pada berhadapan matahari, kayak dijemur gitu ya. Masya Allah, kayak pelum-pelum gitu. Kita baca dulu di luarnya ya, nanti kita baca ta'liq. Fa'idzan sarafu anha, bila pergilah mereka Fir'aun dan pasukannya, bila pergilah mereka darinya Asiyah, adallat hal malaikatu, menaungi akannya Asiyah oleh para malaikat. Wa amara Fir'aun bisakhratin, dan memerintahkan oleh Fir'aun dengan satu batu, azimatin, batu yang besar, litulqa 'alaiha, agar dicampakkan batu itu kepadanya Asiyah. Falamma atauha bisakhrah, manakala mereka datang kepadanya Asiyah dengan batu tadi, qalat, Asiyah berkata. Ini perkataan Asiyah ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Asiyah berdoa, Rabbi bnili 'indaka baitam fil jannah, ya Allah, bangunkan olehmu untukku di sisimu satu rumah dalam sorga. Insyaallah doa kan. Ini wanita paling sabar dalam menghadapi musuh. Fa absaratil baita min marmaratin bayda, maka melihat oleh Asiyah akan rumahnya dalam sorga, min marmarah, dalam yang terbuat dari marmar yang putih. Fantudhi'at ruhuha, maka dicabutlah ruhnya Asiyah. Kemudian ketika Fir'aun dan pasukannya melemparinya dengan batu besar, beliau sudah duluan tidak ada ruhnya kan? Sehingga tidak merasakan sakit. Nah, begitu ceritanya. Nah, kita baca ta'liqnya. Saya pakai Al-Ma'ani yang versi Arab. Versi Arab, yang aplikasi ada, yang versi web ada, versi online ya. Saya suka pakai versi online. Kelebihan kamus Arab, kita dapat banyak muradif ya. Sambil melihat hadara, kita mau melihat arti syahida, hadara, ya kan? Ja'a, ata. Jadi kita banyak dapat sinonim kata, sehingga sangat terbantu. Tapi kalau susah untuk memanain, memang harus pakai versi Arab Indonesia. Qauluhu dakka tadi ya, dakka, menumbuk ianya Fir'aun bagi dua tangannya dan dua kakinya akan 4 paku. Ibaratul khaden, bermula ibarat tafsir khaden itu autada memaku juga. Memaku ia yadaiha akan dua tangannya, warijlaiha, dan dua kakinya Asiyah, bi arba'ati autat, dengan 4 tiang, dengan 4 paku besar dipaku. Qauluhu arba'ata autadin, 4 autat. Walihada, karena ini Fir'aun suka memaku musuhnya. Qila li fir'auna dzul autat, karena ini dikatakan bagi Fir'aun dzul autat. Nah, salah satu nama Fir'aun dzul autat, yang memiliki paku-paku. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang memiliki paku-paku. Nah. Warawat Tabari fi tafsirih, dan meriwayatkan oleh Syekh Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsir beliau juzuk 24,
An Abi Rafi' dari Abi Rafi' qala berkata ianya Abi Rafi' autada fir'aunu limra'atihi arba'ata autadin, memaku oleh Fir'aun bagi istrinya akan 4 paku. Summa ja'ala ala dhahriha rahan 'azimatan, kemudian menjadikan ianya Fir'aun atas punggungnya istrinya akan raha, batu giling, batu besar, hatta matat hingga meninggal ianya istrinya. Kejam ya. Sekarang orang juga banyak perilakunya kayak Fir'aun kah, yang melakukan mutilasi segala macam. Ngeri kita baca informasi berita. Kalau Fir'aun cuma menumbuk dengan batu, zaman sekarang ada yang memotong-motong orang sampai ratusan ya. Masya Allah. Waqala Ibnu Abi Zamanin, berkatalah oleh Ibnu Abi Zamanin fi tafsirih, dalam tafsir beliau. Apa kata beliau? Tafsiru Qatadah, bermula tafsir Qatadah itu kana idza ghadiba, adalah ianya hal dan sya'an itu apabila marahlah oleh Fir'aun di atas salah satu, atas seseorang siapapun musuhnya, autadalahu, niscaya memaku ia baginya seseorang arba'ata autadin, 4 paku, ala yadaihi, di atas 2 tangannya dan di atas 2 kakinya. Itu memang sudah kebiasaan Fir'aun. Felixov bereh kembali ya. Salim. Kemudian tadi qauluhu syabahaha, apa mana syabahaha? Maddaha, menghamparkan ia akannya tangan ya. Tangan sudah dipaku, diikat, ditarik. Itu madda, memanjangkan, ditarik. Qala fil qamus, Syekh Az-Zabidi berkata dalam qamus, syabahal jilda. Apa makna syabahal jilda? Maddahu, menarik ia akannya kulit, baina autadin, di antara paku-paku. Qala fi Tajil Urush, berkata oleh Syekh Az-Zabidi dalam Tajil Urush. Tajil Urush ini syarah qamus. Apa katanya? Wa fi hadisi Abi Bakar, dan dalam hadis Abi Bakar radhiyallahu anhu itu ada marra bi Bilalin, lewat ianya Abu Bakar dengan Bilal, atau marra, berpapasan ianya Abu Bakar dengan Bilal, waqad syubiha, dan sungguh telah ditarik atau dihamparkan akan dianya Bilal, firramda, dalam panasnya matahari ya. Ketika Abu Bakar lewat, Bilal sedang disiksa di teriknya matahari. Mudda, ditarik akan dianya Bilal fi syamsi, dalam matahari, ala ramda, di atas panasnya, liu azaba, agar disiksa akan dia Bilal. Kenapa beliau membawakan ini? Beliau pengen memaknai syubiha ini ya, maknanya madda. Nah, ini keren juga kitab ini ya. Beliau agak detail memang membahas lafadznya. Sudah berjanji untuk menta'liq kitab ini, beliau ngambil dari sekitar 300-an referensi ya. Kalau kita baca di mukaddimahnya. Bukan, ini memang syarah Uqudul-Lujain, syarah terbaru ini ya. Syarah terbaru, semacam hasyiah terhadap Uqudul-Lujain. Beli online 100.000. Bacaannya simak di channel Gudul Antul ya. Cari aja playlist Uqudul-Lujain. Sudah bacaan ke-22 kalau nggak salah. Tayang nggak tentu, pokoknya kalau udah saya baca, saya upload. Kemudian tayang ya. Nah, tapi walaupun nggak benar seluruhnya, ini kan sifatnya saya juga santri ya, membantu memaknai sambil belajar. Kadang ada yang salah juga, kadang ada juga yang saya nggak paham maksudnya kan. Kita baca lagi bulan depan, tambah lagi pemahaman dikit, baca lagi, berkali-kali dibaca, lama-lama paham. Apalagi baca di TikTok ini kan nanti ada teman-teman yang bisa membantu kalau saya salah paham. Qauluhu kulla udwin, qauluhu kulla udwin, setiap anggota itu badalun, itu badal. Maksud saya badala ba'dan minkul, yaitu badal ba'ad minkul minal haq fi qawlihi, dari ha pada ucapan musannif syabahaha, menghamparkan ianya Fir'aun akannya Asiyah. Maknanya kulla adwin minha, setiap anggota badan darinya Asiyah. Anggota badan ini maksud tangan dan kakinya. Kemudian fa'absaratil baita, maknanya melihat oleh Asiyah akan rumah, baita, rumahnya dalam surga. Beliau berdoa minta dibangunkan rumah, sehingga beliau ketika nyawanya mau keluar tadi melihat itu, enggak terasa. Min marmarah,
rumah dari marmar. Kama fis Sirajil Munir. Dalam tafsir Sirajil Munir begitu, dari marmar. Wafil Bagawi, dalam tafsir Bagawi dan Khazen bukan dari marmar tapi min durrah, dari permata. Nah, itu kita nggak paham nih ya. Itulah alam surga. Oke. Kembali dulu ke matan. Fa Abu Sorat, maka melihat oleh Asia akan rumahnya min marmarah bayda'a, dari marmar yang putih. Fantudhi'at ruhuha, maka dicabut akan ruhnya Asia. Kemudian faulqiyatis sakhratu ala jasadin la ruha fi, maka dicampakkan akan batu besar tadi yang mencampakkan anak buah Fir'aun. Maka dicampakkan akan batu besar di atas tubuh yang tidak ada ruh dalamnya tubuh. Walam tajid alaman, dan tidak merasakan ianya Asia akan kesakitan, akan kepedihan. Qauluhu faulqiyatis sakhratu ala jasadin la ruha fi walam tajid alaman, waqila, dikatakan rafa'allahu mar'ata fir'auna ilal jannah. Dia menyatakan mengangkat oleh Allah akan istri Fir'aun ke dalam surga. Fahiyya ta'kulu wa tashrabu fiha, maka dianya Asia itu makan dan minum ia dalamnya surga. Intaha, dari tafsir Khalil. Masya Allah ya. Di tafsir Khalil panjang lebar lagi. Nah, itu. Ini baru sampai ke titik sementara. Mungkin kita break di sini ya. 65 menit. Ngobrol-ngobrol sebentar ya. Udah mau asar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana teman-teman sahabat semuanya? Nah, inilah cerita kita mau dulu Jen. Masya